sukacita dalam memberi, kelimpahan dalam menuai. Itulah tema firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Sukacita dalam memberi, kelimpahan dalam menuai. Kadang orang berpikir kalau kita memberi sesuatu itu merasa rugi. Orang berpikir kalau kita memberi itu ya kita menolong orang lain, sama halnya kita pelihara orang itu supaya orang itu pada akhirnya menjadi orang yang malas, tidak berusaha. Tidak demikian kata firman Tuhan. Justru di saat kita memberi, di saat itulah kita sendiri juga menolong diri sendiri. Karena apa yang kita tabur, kita akan menuai. Apa yang kita tabur hari ini mungkin bukan orang itu yang suatu saat akan membalas kita punya kebaikan, tapi bisa orang lain. Tuhan Yesus katakan begini, kalau kamu hanya bisa memberi sama seseorang yang suatu saat bisa membalas kamu punya kebaikan, ketahuilah bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah pun mereka melakukan hal yang demikian. Tetapi yang bisa membedakan kamu dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan adalah kamu bisa memberi orang kepada seseorang yang tidak bisa membalas kamu punya perbuatan. Karena di saat kamu memberi sama seseorang yang tidak mampu untuk membalas kamu punya perbuatan baik kepada mereka, sama halnya kamu membuat Tuhan berhutang pada kamu. Dan kelak Tuhan sendirilah yang akan membalas apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Amin untuk bacaan firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-6 dikatakan, perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Maka hal pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang dalam memberi sesuatu supaya pemberian kita suatu saat menjadi benih yang bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Yang pertama adalah kita harus memberi dengan iman. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita taburkan di dalam Tuhan, maka itu akan menjadi benih yang baik yang menghasilkan buah yang lebih lebat. Orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya memiliki karakter Yesus, sifat Yesus, perbuatan baik yang Yesus lakukan itu yang dia miliki dalam dirinya, yaitu selalu memberi. Selalu memberi. Saya bersyukur kalau saudara dalam kegiatan ini, mulai dari hari pertama sampai hari ini, saudara berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang kita lakukan, hanya untuk kita bisa melihat pekerjaan Tuhan semakin hari semakin berkembang. Kita tidak mau cari untung di dalam pelayanan. Kita tidak mau cari untung dalam setiap apa yang kita lakukan. Tapi kita ingin memberi hidup kita bagi Tuhan. Karena memberi, saudara, bukan saja berbicara tentang uang.
bukan saja berbicara tentang materi, bukan saja berbicara tentang harta kekayaan yang kita miliki, tetapi dalam segala hal, baik waktu kita kepada Tuhan, kita beri buat Tuhan. Satu hari satu kelompok yang datang masak waktu kita buat kegiatan pelatihan ini. Saya tahu juga saudara sibuk, saudara bekerja untuk mencukupi apa yang menjadi keperluan kita. Tapi ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita taburkan dalam Tuhan dengan iman, maka itu tidak akan pernah sia-sia. Ingat firman Tuhan bilang begini, bahwa setiap jerih lengan, setiap jerih payah kita di dalam Kristus tidak pernah ada yang sia-sia. Tuhan Yesus pernah berkata begini, kalau kamu memberi segelas air putih saja sama seseorang, karena kamu tahu bahwa dia adalah muridku, kamu tidak akan pernah kehilangan upah. Kamu tidak akan pernah kehilangan upah. Jadi hal pertama, kita harus memberi dengan iman. Segala sesuatu yang saya lakukan ini bukan saya lakukan untuk manusia. Rasul Paulus katakan dalam kitab Kolose, ingatlah segala sesuatu yang kamu lakukan itu hendaklah kamu lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini untuk manusia, maka kita akan menjadi orang yang tidak memberi. Buat apa saya beri? Kan orang lain yang untung. Tapi kalau kita berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini adalah ibadah saya kepada Tuhan dan Anda, maka kita akan memberi dengan penuh sukacita. Rasul Yakobus berkata begini dalam surat Yakobus, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, contohnya dengan kita memberi sama seseorang, atau seorang janda, atau seorang yatim piatu, orang yang berkekurangan, itu merupakan ibadahmu kepada Tuhan. Ibadah itu bukan hanya sekedar seperti liturgi yang kita buat dalam gereja, tetapi ibadah yang sejati adalah ketika kita sudah bertindak nyata di lapangan dengan kita menolong orang lain. Jadi saudara, yang pertama harus memberi dengan iman. Saya beri ini karena saya cinta Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki rasa cinta kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang sekikir. Hal yang kedua yang harus kita ketahui adalah, kalau kita memberi kepada Tuhan, harus memberi dengan rela hati. Firman Tuhan katakan begini dalam ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saat kita memberi harus dengan rela hati, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Ada orang dia memberi itu hanya karena sekedar keperasaan. Ada juga dia memberi hanya karena dipaksa oleh orang lain. Contoh kalau dalam gereja, ini ketang jawab dan untuk kita sumbang sekian-sekian. Di mia punya mending sumbang hanya karena saudara perasaan, gimana baik belum tahu pada kita di dia kayaknya kemudian disumbang, maka segala memberi dengan terpaksa Tuhan juga tidak terima. Harus dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Dalam Alkitab kita menemui contoh tentang seorang perempuan janda. Waktu dia datang membawa persembahannya kepada Tuhan, hanya 2 peser uang yang dia beri kepada Tuhan. Sementara orang kaya lain, Tuhan Yesus saksikan mereka memberi dengan segala kelimpahan mereka. Tapi Tuhan bilang begini, kamu semua ini kalah dari perempuan janda ini. Kalau kamu memberi dari kelimpahan yang kamu miliki, tapi perempuan janda ini memberi dari kekurangannya, tapi dari seluruh hidupnya dia beri kepada Tuhan. Hanya tinggal itu yang dia miliki, tapi dia bisa rela memberi kepada Tuhan.
Saudara ingatlah bahwa kita ini adalah hanya pengelola dari apa yang Tuhan miliki. Kita bukan pemilik dari harta kekayaan yang kita miliki. Beberapa waktu lalu saya tanya sama adik-adik saya, coba kamu hitung semua kamu punya kekayaan. Ada yang tulis, mereka punya anjing, babi, ayam, kerbau, apa semua, HP, orang tua, semua. Nah, setelah mereka tulis semua mereka punya harta kekayaan, saya bilang, kalau Tuhan minta semua kamu punya harta kekayaan sekarang, kamu kasih atau tidak? Ada yang bilang amin, tapi ada yang bilang ada yang lain hanya senyum-senyum saja. Tidak berani rela beri. Nah, karena merasa memiliki. Selama saudara dan saya merasa memiliki dari apa yang kita miliki saat ini, yang Tuhan titipkan pada kita, maka kita akan menjadi orang yang pegang erat-erat. Kita tidak mau lepas. Karena kita berpikir ini hasil kerja saya, ini perjuangan saya. Tapi kita belajar dari Abraham. Tuhan bilang, Abraham suatu saat nanti kau akan punya anak. Setelah dia punya anak, Tuhan bilang begini, Abraham betul kau sayang sama saya atau tidak? Dia bilang, Tuhan kau tahu saya sayang sama engkau Tuhan. Buktinya saya sudah tinggalkan kampung halaman saya bisa datang ke sini hanya karena saya cinta engkau. Nah, sekarang saya mau bilang sama kau Abraham, kalau betul kau sayang sama saya, silakan kau korbankan kau punya anak satu-satunya untuk saya wanita. Abraham tidak punya anak yang lain lagi. Apalagi sudah dapat janji dari Tuhan bahwa nanti kau akan menjadi bangsa yang besar dari keturunanmu yang bernama Sarah. Tapi karena Tuhan yang minta, walaupun itu anaknya satu-satunya yang dimiliki, tapi dia bisa mau rela berikan buat Tuhan. Tapi saat Abraham membantai sama si Ishak, Tuhan bilang begini, Abraham, saya sudah ketahui sekarang bagaimana kau punya ketulusan hati terhadap saya. Jangan kau apa-apakan anak itu, sudah tersedia domba untuk engkau sembelih dan korbankan kepada saya. Ternyata kalau Tuhan minta sesuatu dari kita, bukannya dia kekurangan, saudara. Apalagi dia kan pemilik segala-galanya. Tapi dia hanya ingin menguji ketulusan hati kita. Apakah kita mau memberikan yang terbaik buat dia? Kebanyakan kalau kita beri, saudara, kita pilih yang kita pikir ini kurang baik menurut kita, atau yang nilainya lebih kecil dari yang kita miliki. Ada satu kesaksian teman saya sama Tuhan, tapi saya tidak mau sebut dia nama, kan sudah tahu dia nama. Tapi dia yang ngomong sama saya, dia bersaksi begini, setiap kali kalau saya dikasih ini satu persembahan, saya selalu pilih uang yang 5.000 atau 10.000, walaupun dalam dompetnya itu berjejeran semua dari yang merah sampai yang biru, berjejeran. Dia pilih yang paling kecil. Nah, suatu ketika dia punya uang tinggal 60.000. Jadi dari uang yang dia miliki 60.000, dia sudah pilih memang waktu ke gereja. Dia ambil uang 10.000 taruh di saku kiri, yang 50.000 di saku kanan. Jadi sebentar kalau beri persembahan langsung tahu memang tidak perlu lagi runggu-rangga, pilih mana uang 50, mana uang 10.000. Nah, pas saku persembahan datang, dia langsung ambil, taruh sudah di saku persembahan. Pulang dari gereja sehingga beli ikan. Sampai di pasar Impres dia sudah tawar ikan, ini berapa, sekian 10.000. Oke, siap. Dia tarik dari saku, tinggal keluar uang 10.000. Nah, dia bilang, saya misal, aduh, kamar dua, kanjalah tunggunya HP persembahan gue. Padahal rencana saya mau kasih uang 10.000, tapi ternyata uang 50.000 lagi yang saya kasih. Aduh, kecewa. Jadi pulang tidak sempat beli ikan lagi. Maka sampai di rumah dia bilang, mana so ikan yang mau beli? Istrinya tanya begitu. Aduh, saya salah kasih persembahan tadi. Lalu istrinya bilang begini, bukannya istrinya marah-marah sama dia.
Dasar kau laki-laki, makanya kalau kau pergi gereja, kau pilih dulu mana uang yang harus kau persembahkan. Jangan kau pergi banggai di sana bawa uang banyak karena belak pengamuk gereja. Mana ini? Tapi dia bilang, nah itu toh, kalau saya kikir sama Tuhan, maka Tuhan kasih cara dengan cara seperti itu. Makanya lain kali kau jangan sekikir sama Tuhan. Biasanya istri yang cerewet, dasar laki-laki nabi segala macam. Tapi kali ini istrinya bilang begitu kalau sekikir buat Tuhan. Jadi saudara, makanya kita memberi kepada Tuhan harus dengan rela hati. Jangan kita pilih-pilih. Ada ini kalau zaman dulu, simbol mau. Nabi koster dan nabi bendahara, kalau setiap hari Minggu dia harus bawa semua uang persembahan. Nah, karena nanti dari uang persembahan yang ada ini, jemaat yang datang ini ada yang tukar. Uang 5.000 dia tukar. Wadah tadi hari-hari untuk mengawal. Habis itu lagi yang lain, kalau bendaharanya bilang ternyata uang kecil sudah habis, maka dikasih solusi, tulis belakang 1.000 rupiah. Makanya dia taruh ini kertas yang bertuliskan 1.000 atau 500. Nanti kalau sudah habis ibadah, ini bendahara atau ini majelis ini, dong kumpul kembali, sudah hitung berapa kertas yang dimasukkan. Maka yang kasih masuk kertas tadi dong maju, juga 40 dagaratan, juga 60 dagaratan, tukar. Saudara, ini namanya tidak dengan rela hati ya. Itu zaman dulu saudara ya. Kalau sekarang masuk tidak ada lagi, semua kita tulus. Tapi itu juga uang 1.000, 2.000 juga yang kita bawa. Minta maaf saya kasih ini merojer ya Papa. Ini merojer. Pak ini tidak ada beli ke Pak ibadah dan jemaat bu. Lidah keknya juga. Lidah keknya. Tidak perlu itu mulai dari hingga biasa apa ini sudah yang 50.000 ini. Itu sudah. Pokoknya mana. Nah saudara-saudara ya. Jadi ingat ya, tapi ingat kamu jangan lebih juga. Dia itu harus kasih uang dipakul kemudian. Jadi kamu paksa juga tidak boleh, karena firman Tuhan katakan harus rela. Kamu beri banyak juga, tapi kalau terpaksa maka Tuhan tidak terima. Tapi yang walaupun sedikit, tapi kamu beri dengan tulus hati, Tuhan akan terima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-8a dikatakan gini. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah kelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Kalau kita memberi, ada jaminan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Amin. Makanya dia katakan kamu senantiasa berkecukupan. Yang pertama dikatakan cukup, dan yang kedua dikatakan berkelebihan. Cukup dan berkelebihan. Orang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan, tapi selalu cukup. Tapi yang kita rindukan adalah maunya supaya berlebihan. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Selalu merasa kurang. Biar kita punya uang 100.000, tapi kita maunya lebih banyak lagi. Pokoknya mau lebih lagi. Aman ya tahu mana, ada yang baik dan mana. Waktu yang baik itu dan mana. Hal-hal yang yang kau bukan bagaimana kamu. Doan bisa melakukan rukun. Mata kini anak uduk ya. Nah hala kual haram, nah hala kabe ingkaran. Luar anak menal. Air ruku air dia. Nur dia lo. Yang kadang kita punya diri sendiri juga kita sakikir saudara. Saya ini kalau di rumah, saya belajar dari salah seorang kawan saya dulu waktu saya tinggal bersama beliau. Dia itu jangan nganggur ibu. Pokoknya makan saja. Makan sampai puas. Tidak boleh kasih tinggal.
Maka saya bilang sama ibu, kalau kita makan jangan bilang biar rom, ampun dong. Pokoknya makan sampai puas saja. Jangan terpuas kau nak, dah ini raya dah pun. Tapi yang kami sini apa? Entah tu dah beli pan mendak. Hadap nggak, mestinya pendiri mau tu betul kan? Jadi saudara, kalau kita makan puas. Kadang kita teman-teman ngari-ngari kayak aku keluar lari doang di tidak ada. Biarkan anak itu makan puas, amin. Amin. Makan puas saja. Nah, jangan bilang begini. Kata halam kengar-gar ini, pokoknya makan puas dulu. Urusan besok, urusan kemudian. Ngang lu air tapi gas saja. Tidak ada juga yang penting. Padahal mau patah bibi. Sudah pernah puas lumayan. Kenapa kita bilang, nah ini makanya mana? Kapan anda aku buang itu ya? Yang dia kadang kalau kita makan juga, makanya, juga dulu juga pribadi. Kamu mengulang hendakan kain dengan tamu. Hendak terpangal rumah, hendakan kain. Rupning mana ya aja. Tapi dari buang berupun. Tapi yang nyariahin hati dari rupun. Tapi ngam metai ngai mati pun nyumbai. Nama iba muna wahai area ona. Wahai area. Nah mendatung pau pada orang panihan. Ya maya ni tapi pun. Ya lah mengalan wari pabung ada nyetakin aweh dia mutan kembal data itu ada. Itu dulu saudara. Makanya saudara jangan sedikit dengan diri sendiri. Amin. Harus percaya bahwa kalau orang yang memberi ada jaminan Tuhan akan memelihara kita dengan sempurna. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah itu akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita sedang percaya Allah yang adalah sumber segala-galanya dan Dia adalah pemilik segala-galanya. Ragu apa dalam diri kita ini, saudara? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, waktu kita memberi kepada Tuhan, kalau kita berpikir saya tidak ada lagi, maka kembali pada firman Tuhan tadi. Orang yang memberi sedikit maka dikasih sedikit. Orang yang memberi banyak maka dikasih banyak. Tapi orang yang tidak memberi sama sekali maka dia juga tidak akan menerima. Ada satu orang petani, dia punya ini padi ini tinggal satu black. Baru saat itu mereka hadapi krisis. Kawan-kawannya bilang begini, kau bayar kau nana kau ngamah kono. Tapi anak pertanian dia buang ke pantirin tono buang. Jadi saudara dia tanam dan dia menghasilkan makanan yang lebih banyak lagi sehingga dia berkecukupan. Tapi orang yang kasih habis semua tidak ada lagi benih yang dia tabur, maka dia kesulitan lagi untuk bisa menabur dan mencukupi kebutuhannya untuk tahun berikutnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah kalau kita menabur di dalam Kristus. Semakin banyak yang kita beri, semakin berlimpah kita menuai. Amin. Semakin berlimpah kita menuai. Saya saudara juga saksikan. Dari dulu kalau saya mau jadi orang kaya terlalu bisa, saudara. Tapi saya tidak mau. Dari apa yang saya miliki, saya berbagi dan wajib kalau dulu saya dapat uang, saya dapat uang berapa saja, wajib saya beli satu buku. Begitu. Tapi sekarang kan saya tidak terlalu perlu untuk kita baca buku yang manual, maka saya tidak beli buku. Apalagi dengan banyak teknologi sekarang bisa membantu kita untuk belajar. Dapat uang, wajib beli satu buku untuk belajar. Tapi sesudah itu saudara, kalau saya dapat, ya bisa berbagi dengan orang lain. Kapan alami pemberian, saya tidak kasih sama saudara, tergantung digerakkan Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan saya, baru saya kasih. Kalau
kalau Tuhan tidak gerakkan, saya tidak mau kasih. Ay memilih di dalam pendidikan koruan. Dia dan gerakan Anda miring. Nah, karena ingat saudara, kalau memberi itu jangan lihat wanya nuna bilang nyuka ya kalian pribadi juga bibul kan kalian ini. Lah nak tobak nuna pindahnya karena dia raka dia pun di mana kan? Dan apa nuna? Yang tobak nuna orang dan dia tuang bungku ini. Dari tuang bu. Mungkin bongan dia karena kadang-kadang dia nanti. Patengah ambil. Oh, bahiling ko memberi ko weleno. Tapi ya kongan dia tahu berkekurangan ya tahu mayela ya. Pindah menganin 50.000. Ini rampai ini umbu ini warna uang ko. Tapi yung ngabangnya gitu wala ka kayo tayo umbu yan ba takanya man. Oh, apa kaya ba wala pahamak kamu. Kalau pa itu tapi ya dia doang guys. Kalau memberi itu cari yang memang digerakkan Tuhan, amin. Dan saya percaya kalau kita digerakkan Tuhan, yang ada temuan maknanya, dapat kalimat makna yakin. Dapat kalimat itu harus kasih. Bahkan saya mendengar kesaksian dari jemaat, malu kakaknya dulu ya saya. Itu dia kasih dia punya beras itu hanya tinggal itu yang dia miliki. Tapi digerakkan Tuhan untuk memberi dia kasih saja. Tapi pada akhirnya Tuhan kasih dia berkat yang lebih banyak. Jadi ingat, kalau seandainya Tuhan gerakan kasih ya kawan, walaupun di diwakili wayo, tapi negerakan yang gemiri. Contoh, tapi anda gerakan yang gemiri buat terbangun. Nah, baru paling lebih ngomongnya kan. Kau dia hukum yang anu buang aja. Pak belum menguang ya nana. Terbangkan mana? Jadi contohnya seperti ini. Hitam yang video ini lah. Nah, ayo pilih aja dia. Punya karena Tuhan daerah punya aku. Patau menanda kena. Ya kalau dia benar-benar beda benar cukup pun. Kecewa kan? Tapi kalau kita digerakkan Tuhan, pasti saudara pemberian kita akan diterima dengan sukacita. Dan ingat, kalau kita memberi sama orang yang berkekurangan, ndak ia maruam badai. Kamahiman miri paling baru penyerahan. Saya saudara, orang yang pernah bantu saya dulu, sampai hari ini setiap kali saya doa itu saya selalu sebut dia nama. Sebut dia nama. Banyak, ada berapa orang? Puluhan orang mungkin suka kasih. Tapi saya berdoa sendiri. Contohnya, kalau saya berdoa bersama dengan istri dan anak-anak, tidak mungkin saya berdoa begini. Tuhan yang kau berkati Bapak Pendeta dan Rata yang sudah bangun gereja. Tuhan yang kau berkati Bapak Pendeta Kusi yang sudah bangun paut. Ya kamu dan dapat ya pelihara ya kan. Saya punya anak mungkin sudah tidur dalam hadirat. Tapi dan masih banyak orang-orang. Tuhan berkati adik ini yang bantu sendiri. Saya sebut. Makanya jangan kalau kita bilang, tolong doakan anak, berdoa betul. Oke, saya siap berdoa ampun namanya. Hanya beli anda anak uang. Habis itu tersebut tuan tamu. Maliknya. Jadi kita memang harus percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu senantiasa ada bagi orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Dia. Hal yang terakhir, saudara. Bagian B dari firman Tuhan yang kita baca ini. Ingat bahwa kalau kita memberi kepada Tuhan itu, nah, kita juga menjadi saluran berkat. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Dalam berbagai perbuatan baik, kita akan berkelebihan dalam perbuatan baik. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Saudara, kalau kita dikasih sesuatu sama Tuhan, ingat, semua yang diberikan Tuhan pada kita bukan untuk kita semua. Amin. Tapi di dalam berkat yang kau miliki, yang kita dapatkan, Tuhan sedang titipkan itu untuk tetanggamu, Tuhan sedang titipkan itu untuk sahabatmu, Tuhan sedang titipkan untuk orang-orang yang berkekurangan.
Ya nawang kondui hakam 50.000 mili. Bakul itu ay nawang kondui 50.000 mili. Hanang meniput dan mengucap syukur. Tapi mana gue mili? Ingat di 50.000 ini, tolong saya titipkan dia untuk kau punya tetangga yang tidak negara. Dia titip. Mungkin saudara tidak sempat ini kasih dia uang 5.000, tapi dia datang dalam bentuk minta garam. Kasih, amin. Jadi dari berkat yang kita miliki, Tuhan titipkan itu buat orang lain. Jadi jangan merasa itu semua milik kita, sehingga kita tidak pernah mau berbagi dengan sesama. Jadi dalam segala hal, mari kita belajar berbagi. Jangan sedikit. Kalau kita menjadi pribadi yang dipercaya untuk menerima berkat itu, maka ingat, Tuhan, apakah semua yang saya peroleh ini aku pakai semua ataukah ada yang saya perlu kasih sama orang lain? Jadi harus berdoa. Jangan kalau kita sudah apa saudara, sudah tidak ingat berdoa lagi. Kita sudah mulai planning, yang ngalang kanu, telang ngalang dulu ya, tanpa kita kembali berdoa lagi. Tuhan, terima kasih saya sudah dapat berkat sekarang. Saya tanya lagi, Tuhan, ini sekarang saya beli apa lagi ini? Hamba yang benar, amin. Tuhan, saya harus beli apa lagi sekarang? Kalau Tuhan suruh kita beli baju, beli makan. Jangan kayak ngalang yang duit dong aku. Anu telah ni lul perang gak dong. Kemu dia hatarin, anu telah murah na yan. Kemu dia. Padahal Tuhan bilang itu untuk makan, kenanya ini ngarang pe ketarin, dan kalian itu. Beli kalau man, Allah dah belum masih ningti mengang toh. Ini ngang makan. Tuhan makapak molod ka, balik umunya. Anak abadi ang pakai wanan pangangon. Ini riwan manduko mapangong. Yama ibu model mahamundo mapangangong do hidu mamigo bulannya. Wuk mo penti kalian kan. Jadi wan itu kan. Gikin nak hidup naluri ngunyungga ini. Maila maman mo. Ndapi mo paatu nda berkat ini. Amin. Tapi yang ping paatu ini tidak akan pernah kekurangan. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi jangan berpikir Tuhan ini pilih kasih. Tuhan itu adil. Tuhan itu pengasih tapi dia juga adil. Kalau dia kasih sama kita, nah dia kasih sama kita tapi juga dia adil. Jangan lalu biar apa penunggu padahal pengguna bilang tubang berarti karena perusahaan berhasil memandang. Tapi Tuhan adil. Ya kekuannya, nah harus pembelikum pun di rendah supaya nanti dia jangan sembrono pergunakan. Makanya dikatakan dalam doa yang diajarkan kepada muridnya, Tuhan Yesus bilang begini, cukupkanlah berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang